Oke, saya buka saja ya, Bapak. Silakan, Bu. Oke. Selamat siang, Pak Kodo, Bapak Ibu guru beserta peserta didik semua. Hari ini pembicara kita yang kedua adalah Bapak Kodo Eko Prayogo SAG. Apakah bisa ditampilkan, Lause, PPT-nya? Oke, Lause. Ya, terima kasih, Lause. Jadi ini pembicara kita hari ini yang kedua, Bapak Kodo Eko Prayogo. Mana loh sih? Saya tidak ini ya. Tempat tanggal lahir Lampung 21 Januari 1981. Riwayat pendidikan S1 Dharma Duta, Jabatan Penyelenggara Bimas Buddha Batam. Jadi Pak Kodo hari ini sebagai narasumber kita, kemudian akan menyampaikan materi yang berjudul keyakinan umat Buddha. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya silahkan kepada Pak Kodo. Terima kasih Pak Kodo, silahkan. Cek izin, Bu, suara saya bisa didengar? Bisa Pak? Saya? Oke. Iya. Bentar ya, saya share dulu. Selamat pagi, Bapak Ibu guru yang saya hormati, adik-adik semua, para siswa-siswi sekolah Budi Dharma, tingkat SMP SMA ya, Bu ya? Iya Pak, SMP SMA. SMP SMA ya. Selamat pagi semuanya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, salam sehat selalu untuk kita semua. Mudah-mudahan di hari yang baik ini semuanya dalam kondisi yang sehat. Puji syukur tentunya selalu kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan hari ini saya memperoleh karma baik, kembali diminta untuk menjadi pembicara dalam acara webinar ini. Mudah-mudahan selama kurang lebih 90 menit ke depan, saya bisa memberikan berbagi pengalaman kepada kita semua. Ya, saya ingin berbagi kepada adik-adik semua, khususnya terkait dengan topik yang diberikan kepada kami, yaitu tentang keyakinan umat Buddha. Nah, ini adalah suatu pembelajaran yang materi ini adalah suatu materi yang sangat mendasar, adik-adik semua. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini adik-adik sudah pernah dapat di kelas. Jadi saya hanya tinggal mereview aja. Nah, oleh karena itu, mungkin kalau memang nanti diperlukan catatan, silahkan Anda menyiapkan catatan-catatan kecil untuk meresum apa yang saya sampaikan. Ya, tema yang akan kita bahas adalah tentang keyakinan umat Buddha. Nah, sebelum kita bicara tentang keyakinan umat Buddha, perlu dipahamin dulu, ya, kita sepakatin dulu, kita fokuskan dulu pemahaman kita terhadap 3 hal. Ya, harus kita pahami terlebih dahulu apa itu agama Buddha. Ya, kemudian yang kedua, apa yang diajarkan oleh Buddha dan siapa itu umat Buddha. Ini harus kita pahami. Ya, barangkali ini adalah satu hal yang sangat basic sekali, sangat mendasar, tetapi kadangkala umat Buddha, terutama di sini adik-adik semua, masih ada yang belum paham. Kalaupun di kelas ini ada, mohon maaf, dari saudara-saudara kami yang non-Buddhis, setidaknya ini bisa menjadi suatu pemahaman dasar bagi kita semua. Ya, bukan kami bermaksud untuk mendoktrin, tetapi tidak ada salahnya kita saling berbagi. Ya, karena saya dengar katanya yang ikut di forum ini ada adik-adik kita yang beragama Muslim, kemudian juga ada yang dari Kristen maupun Katolik. Kalau Hindu sepertinya belum ada. Ya, kalaupun toh ada, ini hanya sebagai sebatas satu pemahaman aja, tambahan untuk Anda semua. Nah, untuk yang adik-adik saya yang beragama Buddha, ini akan menjadi suatu pemahaman dasar yang saya harapkan Anda semua harus bisa pahami ini. Ya, Anda harus bisa pahami. Kenapa? Jangan sampai Anda mengaku sebagai agama Buddha, KTP-nya Buddhis, tetapi ditanya, apa itu agama Buddha? Tapi tidak paham. Ya kan? Lebih-lebih lagi ditanya, apa yang diajarkan Sang Buddha kepada kita? Tidak ngerti. Nah, ini adalah
suatu hal yang sangat memprihatinkan. Ya, jangan sampai kita dibilang sebagai umat Buddhis yang hanya sekedar KTP atau karena ikut-ikutan dari papa mama kita. Nah, ini tidak boleh. Kurang tepat. Yang bagus adalah saya sekarang beragama Buddha, saya belajar agama Buddha, dan saya memahami apa itu agama Buddha, apa yang diajarkan oleh Buddha, dan saya sebagai umat Buddha ini siapa. Nah, ini tolong dipahamin semua. Ya, oke, kita pelan-pelan coba sampaikan. Kalau memang nanti misalnya ada yang ingin bertanya, Ibu Moderator, silahkan nanti, karena saya nggak bisa muncul di sini display raise hand-nya, nanti silahkan aja langsung dipotong omongan saya, enggak apa-apa. Ya. Baik, Pak. Ya. Nah, adik-adik sekalian, guru agung kita, Pangeran Siddhartha, yang pada waktu itu sebelum menjadi Buddha, beliau adalah seorang putra mahkota, pangeran dari kerajaan Sakya. Ketika Pangeran Siddhartha ini yang dia hidup bergelimpang dengan kemewahan sebagai seorang putra raja, yang dari kecil sampai usia beliau yang pada waktu itu adalah 29 tahun, dimanjakan dengan berbagai kesenangan dunia, bahkan sampai hal yang sangat sederhana, namanya orang tua atau orang sakit, beliau dihalau untuk supaya tidak melihat kondisi tersebut. Dari kecil beliau dimanjakan dengan keindahan-keindahan, baik itu dari segi mata, telinga, kemudian lidah, sentuhan, semuanya dimanjakan oleh ayahnya. Nah, ketika usia 29 tahun, saat beliau merasa ingin kembali melihat kondisi di luar sana, beliau dikagetkan dengan sebuah fenomena, manakala ia melihat 4 peristiwa yang tidak pernah dia lihat sama sekali. Apa 4 peristiwa tersebut? Yang pertama adalah beliau melihat ada orang tua. Beliau heran, kenapa kok ada orang tua di sana? Ya, barangkali Anda mungkin merasa aneh, Pak, masa orang udah umur 29 tahun kok nggak pernah melihat orang tua? Memang betul. Dari kecil Pangeran Siddhartha selalu dimanjakan supaya jangan sampai melihat kondisi tersebut. Karena ayahnya, Raja Suddhodana ini, beliau takut akan ramalan. Siapa yang tahu? Ya. Ramalan Pertapa Asita maupun Pertapa Kondannya. Manakala pangeran kecil ini melihat 4 peristiwa, maka dia akan pergi meninggalkan istana. Nah, atas dasar ramalan inilah maka Raja Suddhodana mulai dari kecil diprotek terus Pangeran Siddhartha ini supaya jangan sampai melihat 4 peristiwa tersebut, yaitu orang tua, orang sakit, orang meninggal, dan pertapa. Ya, ini yang memang betul-betul dicegah, dihalau oleh raja. Jangan sampai pangeran melihat. Nah, ketika umur 29 tahun, beliau berkesempatan untuk pergi melihat rakyatnya di luar sana. Beliau dikagetkan, ternyata 4 hal yang selama ini tidak pernah dia lihat, itu terpampang jelas di depan mata. Dan apa yang terjadi? Ternyata ini menggugah kegelisahan hatinya. Kenapa kok orang bisa tua? Kenapa orang kok bisa sakit? Kenapa orang kok bisa meninggal? Lalu setelah melihat kondisi itu, ternyata ada solusi untuk mengatasi kondisi tersebut. Yaitu apa? Menjadi pertapa. Maka setelah melihat 4 peristiwa itu, dia pulang, sampai di istana dia selalu merenung, kenapa kok bisa seperti ini. Akhirnya bulat tekadnya pada waktu saat bulan bulan Sabit, ya, bulan kecil gitu. Beliau tekad bulat untuk pergi meninggalkan kerajaan beserta semua kemewahan, termasuk istri dan anak yang pada waktu itu baru dilahirkan oleh istrinya. Beliau tidak terpengaruh dengan itu semua. Kenapa? Hatinya terdorong oleh rasa welas asih, ingin mencari obat untuk mengatasi kelahiran, usia tua, sakit, dan mati. Ya. Ini adalah
pemikiran secara spiritual yang barangkali kita, saya dan Anda semua nggak kepikiran. Wah, pokoknya sekarang pikir seperti ini ya enak, nikmatin aja. Tetapi Pangeran Siddhartha adalah seorang bodhisatwa. Ingat itu ya. Beliau seorang bodhisatwa yang pikiran spiritualnya itu sangat tajam. Analisa dia terhadap kehidupan ini sangat cermat sekali. Apa yang beliau lihat, apa yang beliau rasakan ini dikaji secara spiritual. Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, termasuk dengan 4 peristiwa tadi. Kenapa orang bisa tua? Kenapa orang bisa sakit? Kenapa orang bisa mati? Kenapa orang kok bisa lahir di dunia ini? Nah, setelah beliau analisa bahwa itu semua ada sebabnya. Bagaimana cara mencari sebabnya? Tidak bisa dicari dengan menjadi raja. Maka apa yang dia lakukan? Dia pergi meninggalkan istana, dia bertekad untuk menjadi pertapa, guna mencari apa sebab orang di dunia ini kok bisa mengalami peristiwa-peristiwa tersebut. Nah, akhirnya beliau pergi meninggalkan istana, bertapa selama kurang lebih 6 tahun lamanya, ya, hingga pada akhirnya pada saat usia 35 tahun, ya, selama 6 tahun bertapa, beliau pada saat bulan purnama di bulan Waisak, dengan kekuatan kebijaksanaan beliau, dengan kekuatan paramita kesempurnaan beliau, akhirnya Pertapa Siddhartha mampu merealisasikan kebenaran atau fakta daripada kehidupan ini. Bahwa kehidupan ini diliputi ketidakpuasan alias dukkha. Ya. Segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang kekal abadi. Ya. Selama masih dalam lingkup kehidupan 31 alam kehidupan ini, tidak ada yang abadi. Semuanya mengalami proses. Lahir, tua, sakit, mati. Lahir, tua, sakit, mati. Dan ini akan terus. Coba adik-adik sekarang yang SMP, SMA. Anda sudah umur berapa sekarang? Ya. Coba Anda renungkan, dulu waktu kalian masih umur baby seperti apa? Umur 1 tahun bagaimana? 2 tahun seperti apa? 3 tahun sampai sekarang umur kalian belasan tahun. Nah, ini suatu saat akan terus bertambah. Anda yang sekarang ini kalian masih anak-anak, nanti lama-lama akan menjadi dewasa, berumah tangga, jadi tua. Setelah tua apa? Ya meninggal. Nah, ini akan terus berproses. Ya, ini terjadi tidak hanya kepada saya, tetapi kepada kita semua. Ya, lahir, tua, sakit, mati. Terus seperti itu. Nah, ini sudah diidentifikasi oleh Sang Buddha. Ya, setelah beliau mencapai penerangan sempurna, maka seketika saat itu juga beliau tidak bisa lagi disebut sebagai Pangeran Siddhartha. Tetapi beliau dikenal sebagai Buddha. Buddha artinya adalah ia yang bangun. Bangun bagaimana? Bangun dari batinnya yang tidur. Batin yang tidur itu adalah suatu kalimat perumpamaan, ya, artinya orang yang memiliki pencerahan batin, kekotoran batin yang ada di dalam hatinya, dalam batinnya sudah tidak ada lagi, semuanya sudah dikikis habis, ya, sudah tercerahkan oleh dirinya sendiri. Maka sejak itulah ia dikenal sebagai Buddha. Buddha bukan sebagai Tuhan, Buddha bukan seorang nabi, Buddha adalah ia yang tercerahkan, adalah sebutan makhluk yang agung, yang terbebas dari kekotoran batin, yang sudah memahami realitas fakta dari kehidupan ini. Itulah Buddha. Nah, kemudian Buddha ini punya keistimewaan. Apa keistimewaannya? Ya, Anda bisa baca di Parita Buddhanusati. Ya. Iti piso bhagawa, inilah, demikianlah sang Bhagawa. Ya, seterusnya. Arahat itu orang suci yang sudah tidak memiliki kekotoran batin. Arahang sama Sambuddho, memiliki kesempurnaan, Buddha yang maha sempurna, dan seterusnya. Artinya apa? Beliau sudah tercerahkan. Beliau bisa mengetahui segala sesuatu di dunia ini. Apa yang beliau kehendaki, beliau akan mengetahui itu semua. Nah, itulah keistimewaan Sang Buddha. Beliau bisa memahami
segala sesuatu, fenomena, baik yang sifatnya duniawi maupun spiritual. Ya, makanya dikatakan Buddha adalah guru para dewa dan manusia. Sata dewa manusia. Guru para dewa dan manusia. Ya, kita bayangkan, beliau makhluk agung menjadi guru para dewa dan manusia. Betapa tercerahkannya beliau, betapa sempurnanya beliau. Nah, kemudian beliau mengajarkan ajaran yang beliau temukan saat mencapai pencerahan itu kepada murid-murid beliau. Dan murid-muridnya ini, apabila dia mampu melaksanakan ajaran dengan benar, maka dia bisa mencapai kesucian batin. Kekotoran batinnya hilang. Dan siapapun yang sudah menyelesaikan tugas membersihkan batinnya dari semua kekotoran, ya, meliputi loba, dosa, moha, ya, itu berarti dia sudah tidak terlahir kembali. Nanti dia ketika usia kehidupannya ini selesai, dia akan mencapai nibbana atau nirwana. Itulah tujuan akhir umat Buddha. Di sanalah visi yang ditawarkan oleh Sang Buddha kepada kita semua, yaitu mencapai nibbana. Tidak terlahir lagi di 31 alam kehidupan ini. Kenapa? Karena selama kita masih terlahir di dalam salah satu dari 31 alam kehidupan, maka kita masih akan mengalami siklus yang namanya lahir, tua, sakit, dan mati. Dan berbagai kondisi yang akan terjadi, ya, susah, senang, ya, dipuji dan dicela, sukses, gagal, sakit, sehat, umur pendek, umur panjang. Ini adalah kondisi-kondisi duniawi. Nah, ketika seseorang sudah mencapai nibbana, hal ini sudah tidak ada lagi. Dan inilah visi yang ditawarkan Sang Buddha, supaya kita semua bisa mengikuti jejak beliau, mengakhiri siklus kehidupan di dunia ini, hingga mencapai kehidupan abadi di nibbana. Nah, inilah Sang Buddha. Ialah makhluk agung yang telah mencapai kesempurnaan lahir dan batin. Dengan usaha sendiri, ya, ingat, dengan usaha sendiri karena beliau nggak dibantu oleh siapapun. Yang membantu siapa? Kebajikan beliau. Nah, inilah yang harus dipahami. Ternyata yang membuat kita sukses, yang membuat kita berhasil di dalam menggapai cita-cita kita, bukan karena kita minta kepada orang lain. Tapi siapa? Mintalah kepada diri sendiri. Bagaimana caranya? Banyak-banyaklah mengumpulkan kebajikan dengan cara berbuat baik. Semakin banyak kebajikan yang kita perbuat, maka akan semakin mudah mengkondisikan doa-doa kita dapat terkabul. Itu. Nah, jadi Sang Buddha juga sama. Ketika beliau diserang oleh pasukan Mara, ya katakanlah, saya ambil kata umumnya adalah diserang oleh pasukan iblis, penggoda, semua dewa dikatakan malah lari meninggalkan beliau. Semua yang tadinya dewa-dewa yang menjaga Sang Buddha, Pangeran Siddhartha atau Pertapa Siddhartha, semuanya pergi menghindar. Kenapa? Karena takut diserang oleh pasukan Mara. Tetapi Sang Buddha, Pertapa Siddhartha, dia tidak gentar. Meskipun ditinggalkan oleh para pelindung dia, para dewa, dia tetap duduk tegar. Dia hanya mengandalkan kebajikan, kesempurnaan dari paramita atau parami yang telah beliau kumpulkan pada masa-masa kehidupan yang lampau. Dan dengan kekuatan kebajikan inilah, ternyata itu yang bisa menyelesaikan atau menghalau pasukan Mara yang akan menyerang beliau saat akan mencapai penerangan sempurna. Nah, inilah Buddha yang menjadi guru agung kita. Nah, beliau bukan Tuhan, beliau bukan nabi, tetapi beliau adalah guru agung yang mengajarkan ajaran kepada kita semua. Nah, kemudian itu di usia 35 tahun, lalu Buddha mengajarkan apa yang telah beliau peroleh, pengetahuan yang telah beliau capai, ya, selama kurang lebih 45 tahun beliau mengajar,
Dan ajaran-ajaran yang telah beliau ketemukan, yang telah beliau peroleh dari saat pencerahan sempurna tersebut, itulah yang diajarkan kepada kita semua. Dan ajaran inilah yang kita kenal sebagai Dhamma atau Dharma. Ya, ini sudah menjawab pertanyaan yang kedua. Ya, pertanyaan pertama, siapa Buddha? Tadi sudah ketemu kan? Buddha adalah makhluk agung yang telah mencapai kesempurnaan lahir dan batin dengan usaha sendiri, bukan bantuan dari orang lain. Kemudian setelah beliau mencapai kesempurnaan, beliau mampu mengajarkan ajarannya kepada makhluk lain. Kenapa saya katakan di sini makhluk lain, tidak orang lain? Karena yang diajar ini bukan hanya manusia, para dewa pun diajar. Bahkan dalam kepercayaan aliran tertentu dalam Buddhis, Buddha pun juga mengajar di neraka juga. Gitu. Ya, oke lah, itu terlepas dari keyakinan dalam mazhab tersebut. Yang jelas Buddha adalah guru para dewa dan manusia. Beliau mengajarkan tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada para dewa. Nah, inilah Sang Buddha. Kemudian apa yang telah beliau ajarkan, ilmu-ilmu yang diberikan kepada kita semua, inilah yang dikenal sebagai Dharma atau Dhamma. Ya, ajaran Buddha, itulah Dharma. Meskipun pengertian Dharma atau Dhamma itu tidak hanya terbatas pada ajaran Sang Buddha. Ya, segala sesuatu di alam semesta ini juga disebut sebagai Dharma atau Dhamma. Karena dalam bahasa Pali, Dhamma atau Dharma tersebut memiliki arti yang luas. Segala sesuatu bisa dikatakan Dharma. Tetapi kita fokus di sini adalah segala ajaran yang diajarkan oleh Sang Buddha itulah Dhamma atau Dharma. Nah, ini ya, harus dipahami. Kemudian tadi menjawab pertanyaan yang ketiga, siapa sih umat Buddha itu? Umat Buddha adalah ia yang tekun mempelajari dan mempraktekkan ajaran Sang Buddha. Itulah umat Buddha. Ya. Ia yang dengan tekun mempelajari dan mempraktekkan ajaran Sang Buddha disebut umat Buddha. Gitu. Umat Buddha dibagi menjadi dua kelompok besar. Nah, ini yang harus dipahami. Umat Buddha dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah kelompok perumah tangga. Ya, pertama adalah kelompok yang menjalani hidup rumah tangga. Yang kedua, kelompok pengikut Buddha atau umat Buddha yang meninggalkan kehidupan rumah tangga. Siapa itu? Kalau umat yang menempuh kehidupan rumah tangga disebut sebagai upasaka dan upasika. Contohnya siapa? Saya dan adik-adik semua. Ini namanya upasaka dan upasika. Kalau laki-laki namanya upasaka, kalau wanita namanya upasika. Nah, nanti upasaka upasika ini ada jenjangnya. Ada yang umat biasa, ada yang romo pandita. Ini yang harus dipahami. Kemudian yang kelompok kedua, kelompok yang meninggalkan rumah tangga disebut sebagai kaum pabajita. Siapa itu kaum pabajita? Mereka yang kita kenal sebagai bikhu atau biksu dan biksuni. Ya, kalau dulu ada bikhuni, sekarang biksuni. Ya. Siapa bikhuni atau bikhu atau biksuni ini? Bikhu adalah yang kita kenal para bante, ya kan? Ada suhu. Yang laki-laki itu bikhu atau biksu. Sedangkan yang wanita saat ini yang ada adalah biksuni. Ya, Pak, bikhuni ada nggak? Sekarang bikhuni nggak ada. Ya, adanya biksuni atau anagarika. Sekarang kita kelompok yang mana ini? Apakah kita kelompok upasaka upasika atau kita kelompok yang pabajita, biksu biksuni? Ayo, ada yang tahu kita kelompok yang mana? Kita masuk sebagai kategori kelompok upasaka upasika, yaitu umat Buddha yang menjalankan kehidupan rumah tangga. Rumah tangga artinya kita berkeluarga, tinggal dalam satu
komunitas ada papa, ada mama, mungkin ada akongnya, ada amanya, ada adik, ada kakak, ada cece, koko, dan seterusnya. Itulah rumah tangga. Dan aktivitas kita adalah aktivitas yang selama ini kita jalankan. Makan sehari ya 3 kali, mungkin ada yang lebih. Kita berpakaian, ya pakaian seperti yang kita kenakan sekarang. Pakai baju, pakai celana jeans, atau pakai rok, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan bagi para biku atau biksu atau biksuni tidak seperti kita. Beliau-beliau ini kalau dari segi makan, mereka hanya paling 2 kali atau hanya 1 kali. Ya memang ada yang 3 kali, tapi umumnya banyak mereka hanya 2 kali. Lalu pakaian mereka beda dengan kita. Kalau saya dan Anda pakaiannya yang ada kerahnya, ada kancingnya, dan lain sebagainya. Tetapi kalau bagi para biksu, biku, biksuni, ya mereka pakaiannya jubah, tidak sama dengan kita. Gitu. Nah inilah yang membedakan antara upasaka, upasika dengan biku atau biksu dengan biksuni. Nah, ini kita bisa lihat, kalau yang mengenakan jubah, ini kita kenal sebagai biku, kaum rohaniwan kita. Nah, sementara yang pakai baju hijau, ya ini kategori kita, umat awam. Nah, ini kita bisa lihat, para biksu menerima persembahan dari umat awam. Ya, kalau biksu yang pakai jubah, kalau umat awam ya ini bajunya yang seperti yang kita kenakan saat ini. Nah, teman-teman sekalian, berikutnya yang perlu kita pahami, setelah kita tahu bahwa kita ini sebagai umat Buddha, lantas apa yang harus kita lakukan sebagai seorang Buddhis? Hal pertama yang harus dilakukan bahwa kita ini mengaku sebagai umat Buddha, yaitu kita wajib untuk menyatakan diri berlindung kepada Triratna atau Tiratana. Menyatakan diri bahwa saya sebagai pengikut Tiratana, Buddha, Dharma, dan Sangha. Yang kedua, sebagai seorang pengikut Buddhis berumah tangga, setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya, ya kita bisa bertekad untuk melaksanakan sila. Ya, minimal ada 5 sila yang Sang Buddha ajarkan kepada kita semua untuk dilaksanakan setiap hari. Dan yang ketiga, tahap berikutnya, barulah kita mulai belajar memahami dan mengerti tentang keyakinan-keyakinan dasar di dalam agama Buddha. Kenapa? Kalau keyakinan-keyakinan ini tidak kita miliki, maka akan kita hanya sebatas menjadi umat Buddha KTP, karena kita nggak ngerti ajaran. Nah, oleh karena itu, setidak-tidaknya ada 6 keyakinan yang harus kita miliki. Ya, nah itu coba nanti kita kalau waktu cukup, kita coba urai satu persatu. Nah, coba, adik-adik semua, apakah Anda sudah menghafal Paritati Sarana? Semuanya hafal Paritati Sarana? Jangan sampai kalian sudah SMP ataupun SMA, tapi Paritati Sarana tidak hafal. Kenapa? Paritati Sarana ini digunakan sebagai parita untuk menyatakan diri bahwa kita ini sebagai pengikut Buddha. Ya, kalimat perlindungan, tisarana. 3 kalimat perlindungan, tisarana. Perlindungan apa? Perlindungan bahwa kita menyatakan diri Buddha, Dharma, dan Sangha ini sebagai pelindung kita. Bagaimana cara menyatakan diri kita berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha? Yaitu dengan melafalkan Parita Tisarana. Ayo, Anda harus hafal ini. Semuanya wajib hafal. Kita mengaku umat Buddha, tapi tidak pernah baca Parita Tisarana, ya berarti umat status Buddhisnya masih belum sempurna. Ya.
kita harus sering melafal, syukur-syukur setiap pagi dan petang. Budang saranang gacami, dhammang saranang gacami, sanggang saranang gacami. Dutiyampi budang saranang gacami, dutiyampi dhammang saranang gacami, dutiyampi sanggang saranang gacami. Tatiyampi budang saranang gacami, tatiyampi dhammang saranang gacami, tatiyampi sanggang saranang gacami. Nah, ini adalah kalimat yang, mohon maaf kalau boleh saya pinjam bagi saudara-saudara kita yang umat Islam, ini adalah kalimat syahadat. Artinya pernyataan masuk agama. Kalau di Islam ya syahadat berarti masuk agama Islam. Kalau di Kristen Katolik apa istilahnya? Mungkin bahasa kredo atau apa itu ya, mohon maaf. Kalau di Buddhis ya ini yang harus kita lafalkan. Menyatakan diri bahwa kita berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Loh Pak, kenapa harus 3 kali? Kenapa nggak hanya cukup sekali budang saranang gacami aja? Kenapa kok harus dutiyampi dan tatiyampi? Ya. Jawabannya adalah 3 kali itu menandakan kesungguhan. Di dalam beberapa literatur dalam masa kehidupan Buddha, ketika seseorang mengajukan permohonan kepada Sang Buddha atau menyatakan suatu ungkapan permohonan, itu biasanya kalau hanya 1 kali itu masih belum meyakinkan. Umumnya adalah 3 kali. Jadi siapapun yang ketika dia akan memohon kepada Sang Buddha biasanya 3 kali. Ya, 3 kali dia menyatakan bahwa dia sungguh-sungguh untuk menjadi pengikut Buddha. Ya, budang saranang gacami sampai tatiyampi. Ini harus sering diungkapkan. Ya, ini. Nah, mudah-mudahan adik-adik semuanya bisa hafal. Jangan sampai tidak hafal. Karena ini adalah penting untuk kita semua. Nah, kemudian yang kedua, yang harus kita lakukan adalah berusaha melaksanakan sila. Apa yang bisa kita lakukan? Menjalankan Pancasila Buddhis. Ya, ada 5 latihan kemoralan yang penting untuk dilaksanakan setiap hari. Ya. Yang pertama adalah bertekad melatih diri untuk menghindari pembunuhan atau menyakiti makhluk hidup lain. Nah, ini yang harus dilatih dalam keseharian kita. Panati pata weramani sika padang sama diami. Aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Yang kedua, adina dana weramani sika padang sama diami. Aku bertekad melatih diri menghindari mengambil barang yang tidak diberikan. Ya, kalau bahasanya maling. Nah, ya kita harus hindari. Yang ketiga, kamesu micacara weramani sikha padang sama diami. Aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Nah, asusila ini kalau misalnya bagi seperti Pak Eko dan Bapak Ibu guru yang sudah berumah tangga, ini ajaran supaya kita setia dengan pasangan. Tidak boleh kita menduakan pasangan kita. Nah, bagi adik-adik yang belum menikah, ini bisa diterjemahkan Anda, mohon maaf, tidak melakukan hubungan seks yang bukan dengan pasangan hidup. Artinya, selagi belum menikah, tidak boleh melakukan hubungan seks dengan lawan jenis. Ya, hati-hati. Ini adalah nasihat Sang Buddha yang memang harus kita laksanakan. Kamesu mica cara weramani sikha padang sama diami. Lalu yang keempat, sila yang keempat adalah musawada weramani sikha padang sama diami. Bertekad untuk melatih diri, ya, menghindari ucapan yang tidak benar. Apa yang ucapan tidak benar? Bohong. Ya, mengatakan sesuatu yang tidak semestinya, itu bohong. Yang kedua, bicara kasar. Nah, ini hati-hati.
Ini usia-usia kalian ini yang suka bahasanya bahasa kasar. Ya, ngatain temennya dengan sebutan binatang. Itu tidak boleh. Apalagi sampai ngata-ngatain dengan bahasa, mohon maaf, pakai alat kelaminnya disebutin untuk temennya. Nah, itu tidak boleh. Itu namanya kata kasar itu. Sampai bawa-bawa nyebut alat kelamin sendiri atau alat kelamin wanita itu misalnya. Itu tidak boleh. Walaupun dalam hal bercanda, tetapi itu akan menjadi suatu kebiasaan. Hati-hati dalam berucap. Nanti akan menjadi kebiasaan suka ngomong jorok, ngomong kotor. Ya, ini hati-hati saya pesan ke adik-adik. Karena ini usia-usia kalian ini adalah usia yang sering melakukan hal tersebut. Ya, misalkan lagi bercanda sedikit, senggol sedikit, nanti ngomongnya sudah ya binatang disebut. Nah, ini hati-hati. Ya, itu ucapan kasar. Ya, kemudian memfitnah. Ngatain kawannya sesuatu yang tidak dia lakukan. Itu fitnah. Contoh, si A anaknya baik. Tetapi kita karena nggak suka dengan si A, ngomong ke si B, si B, si A itu anaknya begini, begini, bla, bla, bla. Dia jahat, suka maling, suka ini, itu. Itu namanya memfitnah. Ya, mengatakan sesuatu yang tidak semestinya dengan tujuan untuk menghancurkan reputasi orang lain. Itu memfitnah. Hati-hati. Ya, tidak boleh. Kenapa? Orang bilang fitnah adalah lebih kejam dari pembunuhannya. Bisa jadi. Karena kalau kita fitnah, orang yang kita fitnah itu dia nggak melakukan apa-apa, tetapi karena niat jahat kita menjadi apa? Dia menjadi dimusuhin orang, lalu dia mungkin menjadi dihina orang lain gara-gara mulut kita memfitnah dia. Lalu ucapan yang keempat adalah ngomong yang nggak berguna. Ya, omongan-omongan kosong yang nggak berguna. Nah, itu kalau bisa dihindarin. Nah, lalu yang kelima, sura meraya maja pamadatana wiramani sikha padang sama diami. Aku bertekad melatih diri menghindari segala minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Ya, kalau zaman Buddha dulu karena nggak ada narkoba, dulu adanya hanya minuman keras. Itu yang dilarang. Kenapa? Kalau orang sudah terpengaruh alkohol di otak dia, maka kesadaran dia akan lemah. Dan orang yang memiliki kesadaran yang lemah, dia bisa melakukan kejahatan apapun. Dia bisa membunuh, dia bisa mencuri, dia bisa berbuat asusila, bisa membohong, ya, bisa ngatain kasar dan lain sebagainya. Kuncinya di sila yang kelima. Kalau sila kelimanya baik, pikirannya selalu terkontrol, terjaga dengan benar, maka apa yang dia lakukan mudah-mudahan akan baik. Nah, oleh karena itulah hati-hati dengan pikiran kita. Kalau pikiran kita baik, maka yang kita ucapkan, yang kita lakukan akan baik. Sebaliknya, kalau pikiran kita berisi hal-hal yang buruk, maka ucapan dan perbuatannya pun juga akan cenderung negatif. Nah, inilah 5 latihan moral yang harus setidak-tidaknya ya, kalau saya bilang ya memang harus sih, harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Inilah yang akan membentengi kita supaya jangan sampai hidup kita menjadi turun derajatnya. Ya, kalau salah satu dosen Pak Eko dulu ngomong, kalau kamu masih ingin tetap eksis lahir sebagai manusia setelah kamu nanti meninggal, maka kamu harus menjaga Pancasila Buddhis. Kalau 5 latihan moral ini kalian jaga, kalian laksanakan dengan baik, mudah-mudahan di kehidupan berikutnya kamu nggak akan terlahir di alam yang rendah. Itu. Ya. Dan ini bisa diperkuat dengan nasihat Buddha. Coba, kalau adik-adik pernah minta tuntunan sila dari Bante atau Suhu, ya, Okasa, Ahang, Bante, dan seterusnya itu, pasti kalimat terakhir Bante atau Suhu akan mengatakan imani pancasika padhani silena sugating yanti silena boga sampada
silena niputing yanti. Ya. Silena sugating yanti. Artinya dengan melaksanakan sila, maka akan memperoleh kehidupan yang bahagia. Sugating, alam bahagia. Ya, akan memperoleh kelahiran di alam yang bahagia. Di mana? Ya sekurang-kurangnya di alam surga. Ya kan? Silena sugating yanti. Yang kedua, bait kedua adalah silena boga sampada. Boga itu artinya harta kekayaan. Jadi dengan melaksanakan sila akan memperoleh kekayaan. Kekayaan yang bagaimana? Kekayaan ya bisa kekayaan materi, juga bisa kekayaan spiritual. Nah ini yang menjadi ya katakanlah jaminan dalam kita melaksanakan sila. Mudah-mudahan dengan melaksanakan sila ini hidup kita akan menjadi lebih baik, memiliki peruntungan yang baik, hokinya yang baik. Lalu yang terakhir silena niputing yanti. Nah, dengan melaksanakan sila maka akan memadamkan kekotoran batin, kilesa. Ya, inilah yang harus dilakukan. Kalau saya dan adik-adik semua, kita semua bisa melaksanakan 5 latihan moral seperti ini, maka yakinlah umat Buddha dimanapun tidak akan pernah menjadi umat yang dimusuhin orang. Kenapa? Kita tidak pernah mengganggu orang lain. Kita tidak pernah menyakiti orang lain. Kita tidak pernah merugikan orang lain. Kenapa? Karena kita tekun melaksanakan Pancasila Buddhis. Nah, ini yang coba dilatih. Ya, jadi jangan kita membaca parita hanya sekedar baca, tetapi harus dipahami. Ya. Membaca kalimat perlindungan Budang, Saranang, Gacchami, dan seterusnya, itu harus betul-betul diresapi. Harus betul-betul dirasakan bahwa saya menyatakan diri sebagai pengikut Buddha. Saya menjadikan Buddha, Dharma, dan Sangha sebagai pelindung kita. Itu. Saya menjadikan Buddha, Dharma, Sangha ini sebagai permata hati. Dan permata hati ini nggak bisa dijual atau dihargai dengan nilai materi seberapapun. Kenapa? Karena ini menyangkut prinsip hidup kita, keyakinan kita kepada Tiratana atau Triratna. Yang kedua, Panatipata sampai Surameraya. Ini adalah latihan moral yang setiap pagi dan petang kalau bisa dibaca dalam hati ataupun dibaca dengan keras. Supaya apa? Supaya betul-betul tertanam dalam diri kita. Tertanam menjadi pribadi seorang umat Buddha yang memang betul-betul melaksanakan ajaran Sang Buddha. Tak usah kita bicara yang jauh-jauh dulu. Latihan mendasar dulu bisa kita lakukan. Apa itu? Ya, 5 sila inilah yang harus kita latih. Tak usah berpikir, Pak, saya harus hafal apa itu tentang 4 kebenaran mulia, tentang 8 faktor jalan utama, tentang hukum karma, bla 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 bla. Nanti dulu. Boleh kalian pengen belajar lebih banyak, boleh. Tetapi enggak usah kita terlalu melongok ke atas, sementara yang di depan mata sendiri enggak kita lihat. Nah, sama dengan praktek ini, enggak usah mikirin kita harus menguasai tentang ajaran agama Buddha yang lain. Yang paling basic dulu, pahami, laksanakan. Apa itu? Pancasila Buddhis. Ya. Kalau kita bisa melaksanakan itu semua, mudah-mudahan kehidupan kita sebagaimana yang Sang Buddha katakan akan memiliki kebahagiaan di masa yang akan datang. Itu. Ya. Nah, sebelum saya lanjut, Ibu moderator, apakah ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Bagaimana anak-anak? Apa ada yang mau ditanyakan? Sini ada Pak ya, ada satu. Ya, silakan dibacakan. Permisi, maaf Pak, memotong. Saya William dari SMA ingin bertanya, mengapa tidak ada bikuni pada saat ini? Oke, ya pertanyaan yang bagus, William. Mungkin ini Pak gurunya bisa dikasih plus poin ini, William ini, Pak guru atau Bu guru. Ya, kenapa saat ini tidak ada bikuni? Sedikit saya cerita, ya William dan kawan-kawan, bahwa tradisi mengangkat
Sangha Bhikkhuni itu hanya dilakukan pada masa Sang Buddha. Sang Buddha mengangkat bhikkhuni pertama namanya Mahaprajapati Gotami yang notabene pada waktu itu adalah ibu tiri dari Pangeran Siddhartha ya sebelum menjadi Buddha. Karena Mahaprajapati Gotami ini dia bersikeras ingin menjadi bhikkhuni, meskipun Sang Buddha sudah beberapa kali menolak, tetapi setelah dipertimbangkan dan dimohon oleh Bhikkhu Ananda, akhirnya Sang Buddha memberikan toleransi. Diangkatlah Mahaprajapati Gotami ini sebagai bhikkhuni pertama dari aliran atau mazhab ortodoks yaitu Theravada ya, pada zaman Buddha. Nah, kemudian berkembang lagi sehingga pada waktu itu terbentuklah komunitas Sangha Bhikkhuni. Sangha Bhikkhuni ini khusus untuk para wanita, ya umat rohaniwan agama Buddha yang meninggalkan kehidupan rumah tangga yang kelompok wanita. Nah, setelah Sang Buddha mangkat atau parinibbana, yang diberikan otoritas untuk mengangkat Sangha Bhikkhuni itu hanya boleh dari Sangha Bhikkhuni itu sendiri. Ya, artinya komunitas Sangha Bhikkhuni yang dipimpin oleh Mahaprajapati Gotami itu boleh mengangkat umat awam yang ingin menjadi bhikkhuni. Yang boleh mengangkat harus sama-sama bhikkhuni. Tidak boleh dari Sangha Bhikkhu. Ya, bhikkhu tidak boleh mengangkat. Yang boleh hanya sesama komunitas bhikkhuni. Nah, saya kurang tahu di abad keberapa Sangha Bhikkhuni ini punah, William. Punah dalam artian tidak ada lagi yang meneruskan. Sehingga sudah tidak ada lagi Sangha Bhikkhuni pada waktu itu. Jadi dengan demikian maka rantai yang menyambung proses pentahbisan umat awam yang ingin masuk menjadi seorang bhikkhuni itu sudah tidak ada lagi dalam tradisi Theravada. Sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena Sangha Bhikkhuni, mohon maaf, abad keberapa saya lupa, itu sudah habis. Pada waktu itu tidak ada lagi yang mau masuk menjadi bhikkhuni dan ada faktor sosial lain sehingga Sangha Bhikkhuni komunitasnya habis, tidak ada lagi. Sehingga dianggap putus generasinya ya, di aliran Theravada. Nah, kemudian kenapa kok sekarang masih ada yang bhiksuni? Karena tradisi bhiksuni itu notabene adalah dari tradisi Mahayana. Ya, Mahayana ini adalah pengembangan dari Buddhisme Theravada ke arah aliran selatan, ke Cungko dan lain sebagainya. Ya, di situ masih bisa bertahan, tapi dengan tradisi yang Mahayana, artinya yang jubah Shaolin itu loh, yang biksu. Ya, biksu dan biksuni. Sedangkan kalau yang bhikkhuni itu adalah yang jubah menyamping, aliran Theravada. Itu sudah tidak ada. Tetapi yang agama Buddha yang berkembang ke Tiongkok itu masih eksis. Generasinya masih nyambung terus, tidak ada keputus. Nah, sehingga sampai saat ini yang masih eksis hanyalah komunitas dari Sangha Bhiksuni. Sementara yang Bhikkhuni sudah putus. Karena sudah putus, secara aturan kewinayaan, Sangha Bhikkhu tidak boleh mengangkat wanita menjadi rohaniwan bhikkhuni. Tidak boleh. Makanya sekarang yang ada hanyalah apa istilahnya itu, Aya Asantini, kayak itu. Anagarika atau apa itu. Ya. Jadi gitu, William. Singkatnya adalah rantai generasi daripada Sangha Bhikkhuninya sudah putus. Tapi di tahun berapa saya mohon maaf saya lupa. Jadi sekarang komunitas bhikkhu tidak boleh lagi mengangkat bhikkhuni. Tapi kalau bhiksuni boleh. Itu. Ya, seperti itu Bu penjelasan saya. Baik, terima kasih. Cukup ya William ya. Bisa dimengerti. Terima kasih untuk pemaparannya Pak dari William. Ya, ini Pak gurunya saya ini tuh William, bagus pertanyaannya, harus kasih plus poin tuh. Baik Pak, nanti saya sampaikan ini pas ini gurunya Pak Widya. Nah, Pak Widya, Pak Kepala Sekolah sekalian tuh, tolong. Iya, baik. Ada lagi yang ingin bertanya, peserta didik?
Ini di chat saya lihat dulu. Oke. Iya, baru satu, Pak. Ya, Yo, jadi yang ya malu, silakan. yang malu untuk mengeluarkan suara bisa chat di kolom chat, nanti langsung bacakan ya. Baik, Pak. Ya, jadi William bisa dipahamin ya sambil nunggu yang lain ya, Bu moderator. Jadi memang kondisi sekarang sudah tidak ada lagi bikuni, ya, karena yang boleh mengangkat atau mentahbis seseorang menjadi bikuni itu hanya boleh dilakukan oleh komunitas bikuni juga. Nah, karena sekarang komunitas bikuni sudah tidak ada, William, maka nggak ada lagi yang boleh mengangkat. Artinya sudah punah, sudah habis. Ya, jadi ini untuk yang aliran yang Theravada, karena agama Buddha kan ada dua aliran besar, yang dibilang aliran utara dan aliran selatan. Ya, jadi untuk yang aliran Mahayana ini masih ada, yang berkembang di Tiongkok. Kalau yang Theravada, yang dari India sudah tidak ada lagi. Oke, saya sampai jam berapa, Bu Husni? 11.45, Pak. 11.45 ya. Oke. Iya, oke. Ada lagi anak-anak yang ingin bertanya? Mari. Ya, Michelle, raise hand ya. Miselia, silakan Misel. Halo Pak, nama budaya saya Miselia dari SMP. Saya ingin bertanya, apakah jika ada salah satu bikhu yang melanggar peraturan bahwa bikhu itu tidak boleh mengangkat perempuan untuk menjadi bikuni, mendapatkan hukuman apakah dia, atau apakah dia mungkin saja tidak boleh menjadi bikhu saja, atau bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih Michelle. Ini pertanyaannya luar biasa. Kamu masih SMP tapi kepala saya agak pusing juga nih. Ya, Michelle, ini mungkin Pak Har perlu dikasih apresiasi juga nih. Michelle, luar biasa pertanyaannya. Jadi terkait hukuman ya, komunitas sangga, baik itu sangha bikuni maupun biksuni, mereka hidup diatur oleh aturan, namanya winaya, Michelle. Jadi siapapun yang dia anggota sangga tertentu, dia maka harus tunduk dengan aturan dalam winaya yang dia pegang. Ya, memang ada perbedaan aturan dalam winaya atau aturan kebiksuan antara tradisi Theravada dan tradisi Mahayana, itu memang berbeda jumlahnya. Tetapi pada prinsipnya juga sama, artinya untuk pengendalian diri dari biku atau biksu atau biksuni tersebut, anggota sangha. Nah, demikian juga dalam tata cara rekrutmen atau penerimaan katakanlah anggota baru dalam komunitas sangga. Ada orang yang mau jadi bikku atau biksuni. Itu ada prosedurnya. Dan setiap anggota sangha wajib hukumnya tunduk pada aturan itu. Tidak boleh dia menyimpang dari aturan tersebut, dari winaya itu. Kalau dia sudah menyimpang dari winaya, tentunya ada konsekuensi hukum. Nah, konsekuensi hukum ini bukan dengan hukum pemerintah atau hukum negara, tetapi hukum apa istilahnya ya, hukum agama dalam tata cara itu sendiri. Jadi seberat apa yang dia lakukan, maka akan ada tingkatan hukuman yang dia diterima. Nah, terkait misalnya ada biku yang akan mengangkat bikuni misalkan, saya rasa itu tidak akan ada. Maka dia akan diklaim sebagai aliran yang menyimpang. Untuk bikuni loh ya. Karena tidak boleh. Secara aturan sudah tidak boleh. Apapun alasannya, apapun dalilnya, tetap tidak akan boleh. Dan sampai hari ini belum ada kelompok komunitas dari biku yang berani mengangkat sangha bikuni. Belum ada. Kenapa? Karena para biku ini adalah orang-orang yang kita anggap, ya, kita hormati sebagai orang yang taat aturan. Tidak hanya dalam aturan negara, tetapi aturan monastik, aturan kebikuan, aturan kerohaniawan dia harus pegang kuat itu. Tidak boleh dilanggar. Nah, oleh karena itu, bagi saya,
ya misalnya, enggak mungkin biku akan mengangkat seorang bikuni dengan aturan yang dia buat sendiri, itu enggak akan ada. Maka dia akan dicap oleh aliran yang lain sebagai aliran yang menyimpang. Enggak boleh itu. Ya. Artinya enggak ada yang berani. Ya, itu ya. Michelle ya, bisa diterima. Ya, Michelle atau siapa tadi? Ya, Miselia. Gimana Miselia? Sampai hari ini enggak ada, Michelle. Karena para biku mereka akan tunduk dengan aturan yang dia pegang. Enggak akan berani dia. Kalaupun ada yang nekat, ya nanti akan disidang secara hukum penyimpangan terhadap ajaran. Itu bisa jadi begitu. Yang jelas untuk saat ini karena beliau-beliau ini adalah orang yang ngerti hukum agama, maka mereka nggak akan berani melanggar aturan tersebut. Gitu. Baik, ini terima kasih Pak dari Miselia. Ya. Oke, kemudian tadi Fernandi ada mengacungkan jari. Ini mau berbicara Fernandi. Ada Lause. Nah, mari. Tapi saya susun dulu. Oke, kita tunggu. Ya, nggak apa-apa. Yang lain, silakan. Yang lain, kalau ada. Silakan. Ayo anak-anak belajar berbicara juga, ya, menyampaikan apa yang mau ditanyakan. Ya, sambil yang lain mungkin masih berpikir ya, Bu Kusni. Iya, baik Pak. Adik-adik yang ingin saya tekankan kepada kita semua, saya, Lause, Bapak Ibu Guru, dan kalian semua, kita adalah umat perumah tangga. Ya, umat Buddha, bagi yang Buddhis adalah umat Buddha yang perumah tangga. Nah, sebagai umat Buddha yang perumah tangga, kita punya aturan. Aturan yang bisa kita lakukan, yang sederhana, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagaimana tadi yang Pak Eko sudah sampaikan. Ya, setidaknya kita bisa melaksanakan 5 aturan kemoralan. Itu dulu deh. Nggak usah muluk-muluk yang lain. Kenapa? Karena manakala kita sudah bisa memiliki atau melaksanakan 5 hal ini dengan baik, mudah-mudahan pelan-pelan wawasan kita, pengertian kita tentang agama Buddha akan berkembang. Ya. Syukur-syukur nanti setelah kita taat sebagai umat Buddha yang melaksanakan sila, kita bisa kembangkan. Pelan-pelan kita belajar doktrin-doktrin agama Buddha. Kenapa demikian? Saya sangat prihatin. Saya selaku Bimas di Batam, saya prihatin. Umat Buddha di Batam banyak baik-baik semua. Saya bilang banyak baik-baik umat Buddha di Batam. Tetapi, mohon maaf, wawasan mereka tentang agama Buddha itu masih sangat-sangat sederhana. Sangat sederhana. Oleh karena itu saya pesan kepada adik-adik, setelah Anda bisa melaksanakan apa yang tadi saya sampaikan, mengulang terus Paritati Sarana, kemudian melaksanakan Pancasila, Anda mulai belajar tentang apa itu agama Buddha. Jangan sampai kalian nggak tahu ditanya William misalnya, kamu tahu nggak? Coba jelaskan agama Buddha itu apa. Jangan bilang nggak ngerti. Saya salut dengan sahabat-sahabat kita yang beragama Nasrani, apalagi yang beragama Muslim, ya, yang agama Hindu. Ya, bukan membanding-bandingkan lah ya, macam dibanding-bandingkan, tetapi maksud Pak Eko adalah memotivasi kalian. Mereka luar biasa loh. Keyakinan mereka kepada agama mereka luar biasa. Masih kecil-kecil mereka banyak yang bisa memahami apa itu, kalau yang Muslim ya, bisa memahami apa ngaji dengan baik. Bisa memahami tentang ajaran agama Islam. Saudara kita yang Nasrani, mereka bisa memahami tentang kitab sucinya, siapa Tuhan mereka, bagaimana ajaran agama mereka, dan mereka dengan keyakinan yang kuat berani berkata, saya seorang Kristen, saya seorang Muslim, saya seorang Katolik, saya seorang Hindu. Sementara yang Buddhis kadang suka malu-malu. Ngucap salam aja kadang-kadang lihat orang dulu, oh enggak ada orang, nama budaya Pak. Enggak ada orang pagi Pak mau ngomong namo budaya aja,
canggung. Nah, ini menunjukkan kualitas kita sebagai seorang umat Buddhis yang perlu ditingkatkan keyakinannya. Tidak apa-apa kita umat Buddha kalau bilang, pagi Pak, nama budaya, mau di pasar, mau di mana, ya iya Pak. Ya. Jadi itu, kita harus punya keyakinan. Tidak salah kok, kita fanatik dengan keyakinan kita sendiri, tidak masalah. Yang penting, jangan kita fanatik terus ngatain yang lainnya jelek, itu yang tidak boleh. Ya. Boleh kita fanatik kepada agama kita sendiri, tetapi ketika kita berinteraksi dengan teman-teman kita yang beda agama, kita tetap rasa hormat menghormati, rasa toleransi, itu harus kita jaga. Gitu. Karena masalah keyakinan itu adalah kaitannya kita dengan, ya kalau bahasa umumnya dengan Tuhan kita. Ya kan? Jadi tidak ada yang boleh tawar-menawar. Gitu. Ya, tingkatkan keyakinan ya, banyak baca. Gitu. Baik Pak, ini Fernandi sudah siap sepertinya. Iya, Fernandi, silakan. Silakan. Pak, selamat siang Pak, saya Fernandi. Pak, izinkan saya mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya begini Pak, umat Buddha itu kan ada beberapa aliran, dan untuk salah satu aliran yang bisa dibilang aliran yang terpisah itu umat Maitreya Pak. Nah, sekarang umat itu sebenarnya bagaimana Pak? Mau dibilang sama tidak, mau dibilang tak sama, dia disebut Buddha juga Pak, begitu. Penjelasan mengenai itu bagaimana Pak? Terima kasih. Oke. Ini juga bikin saya pusing juga Bu Gusni, nih pertanyaannya Fernandi. Ya, gini Fernandi, memang pada prinsipnya agama Buddha ini biasanya dia berkembang, lalu dia menyesuaikan berasimilasi ya, berakulturasi dengan budaya setempat. Buddha originalnya, katakanlah begitu ya, asal mula agama Buddha adalah di India. Tetapi ketika agama Buddha yang dari India ini dia lari ke Cungkuo, ke Cina, dia akan berakulturasi, berasimilasi dengan budaya setempat. Ya, lahirlah yang sekarang Buddha Mahayana, yang identik dengan nyamkeng, kemudian upacara-upacara ritual yang sedemikian rupa. Ketika dia lari ke Tibet, maka dia akan membaur dengan budaya Tibet. Apa itu? Di sana sangat identik dengan hal-hal yang, ya katakanlah yang mistis. Ya, di Tibet. Yang dia lari ke Thailand, maka dia akan berbaur dengan budaya orang Thailand. Apa di sana? Ya, ada yang memang ortodoks, artinya ada yang memang dia tetap komit dengan tradisi yang dari India, tapi juga ada yang sudah membaur ke dukun-dukun sedikit. Makanya kalau kalian yang sudah pernah ke Thailand, katanya di situ ada orang pakainya jubah, tetapi seperti dukun, ya, biku-biku dukun, ada. Ya, di sana identik juga dengan mistiknya. Kalau lihat ada biku dari Thailand, mohon maaf ya, yang pakai ada tatonya, ya, ada tulisan-tulisan tertentu. Itu sebenarnya tato bukan sembarang tato. Saya tanya kepada kawan, itu sebenarnya kalau kalian pernah dengar namanya rajah. Rajah itu semacam tulisan tertentu, aksara tertentu, yang mana itu mengandung simbol-simbol alam, dan di situ dia akan menyerap energi mistis, energi alam. Dan dikatakan disitulah memiliki kekuatan supranatural. Ya, baik atau buruknya itu tergantung yang punya. Kemudian ketika agama Buddha ini berkembang ke Sri Lanka, ya dia akan mengadopsi budaya Sri Lanka. Ke Myanmar ya ikut budaya Myanmar. Nah, sementara di Indonesia, khususnya di Batam, ini adalah tempat di mana semua, saya nggak bilang semua lah ya, beberapa aliran-aliran agama Buddha yang sudah membaur dengan adat budaya negara tertentu, itu datang ke Batam. Ya, contoh salah satu yang tadi disebutkan, siapa tadi, Bu, namanya? Fernandi. Nah, Fernandi, itu aliran Maitreya. Nah,
Maitreya ini yang saya tahu adalah dia berasal dari Taiwan. Maka di sini budayanya pun mirip dengan budaya-budaya orang Taiwan. Pertanyaannya adalah, Pak, kenapa itu berbeda dengan mazhab-mazhab yang lain? Ya. Dari segi tata ritual, memang Buddha tidak pernah memberikan batasan. You mau mengolah tradisi yang saya ajarkan ini dalam bentuk apa, silahkan. Mau dibudayakan tetap baca parita, namo tassa, bhagavato, arahato, dan seterusnya, silahkan. Buddha nggak ada larang. Mau dialihkan dalam bentuk nyamkeng, misalkan, ya, namo bense setyamonivo, namo bense setyamonivo, dan seterusnya, itu silahkan. Mau dibawa ke Jepang, namyo hore kikyo, itu juga Buddha nggak ada larangan dalam sutta, dalam khotbah beliau. Kemudian juga kalau di dalam tradisi Maitreya, dengan sistem cara ritualnya seperti itu, bagaimana Pak? Ya, selama tidak menyimpang dari konsep dasar yang diajarkan oleh Sang Buddha, ya saya rasa juga Sang Buddha akan memperlakukan sama dengan tradisi-tradisi yang namyo rekekyo, namo pensesecya monispo, namo tassa bhagavato. Saya rasa tidak ada masalah. Ya. Kuncinya adalah tidak menyimpangkan ajaran. Ajaran yang bagaimana? Ajaran bahwa di dalam agama Buddha tujuan akhir kita adalah mencapai nibbana. Proses untuk mencapai nibbana, ya caranya Sang Buddha sudah jalankan. Laksanakan sila, samadhi, panya. Tahapannya seperti itu. Nah, sementara apakah dalam mazhab tradisi Maitreya itu baru sebatas silanya saja, ya kan? Kalau kita lihat kan teman-teman dari aliran Maitreya kan mereka tata keramanya bagus, etika sopan santunnya bagus, ya kan? Mereka bagaimana menghormati orang yang lebih senior, panditanya, mereka luar biasa. Nah, itu kan berarti silanya bagus, tata etika moralnya bagus. Kenapa enggak? Itu dari sisi luarnya. Kalau dari segi ajaran, ya memang saya belum bicara ke sana, tetapi setidaknya selama itu tidak mengajarkan ajaran yang menyimpang dari yang Sang Buddha ajarkan, ya saya rasa tidak masalah. Mungkin yang kita lihat hanya dari segi tata ritualnya saja. Kalau dalam tradisi Theravada ataupun di Budayana, kita ada Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Tassa Bhagavato, ya, Namo Sabe Bodhisattvaya Mahasattvaya, dan seterusnya. Tetapi mungkin di Maitreya tidak ada demikian. Ya, saya rasa ya sudah, memang tradisinya seperti itu kok. Dan pemerintah sudah mengesahkan, jadi saya rasa tidak ada masalah. Ada juga nanti mungkin bisa melihat di tradisi Nichiren yang Jepang. Namyo hore kekyo, namyo hore kekyo, namyo hore kekyo, dan seterusnya. Nah, bagi orang yang nggak terbiasa mungkin akan merasa aneh. Kok nggak sama dengan yang saya sembayangin, namo tassa bhagavato? Itu kan cara ritual. Saya rasa kalau dalam hal ritual, ya sah-sah saja. Yang penting tidak menyimpang dari substansi ajaran Sang Buddha. Ya. Mau Maitreya, mau Theravada, mau Budayana, mau Ikwantao lagi, nanti ada lagi Ikwantao, kemudian ada lagi yang Tridharma, Soka Gakkai. Itu tata cara ibadahnya satu dengan yang lain tidak sama. Dan di Batam semua ada. Semua di Batam ada. Kalau kalian ingin belajar, boleh nanti sama Pak Eko saya bawa ke wihara mereka masing-masing. Pertanyaannya, apakah itu menyimpang Pak dari ajaran Sang Buddha? Bukan kapasitas kita untuk mengatakan itu menyimpang atau tidak. Kenapa? Pemerintah sudah mengakui mereka loh. Pemerintah sudah mengakui mereka. Jadi, ya kita anggap sah. Urusan pribadi, ya kita cocoknya yang mana deh. Kita nggak cocok dengan cara ritualnya Maitreya, ya sudah kita pilih yang lain. Mungkin tradisi yang Budayana, Namo Sanghyang Adi Budaya misalnya. Oh, kita nggak mau yang Namo Sanghyang Adi Budaya, pengennya yang Theravada, Namo Tassa Bhagavato, ya monggo. Silahkan. Ibarat saya dan kalian semua ini di depan ini ada meja makan. Seleranya ada banyak macam. Ada ayam goreng, ada rendang sapi, ada rendang ayam, ada sayur capcay, ada sayur
kentang goreng dan lain sebagainya. Kita mau pilih menu yang mana, silahkan kita pilih sendiri. Toh tujuannya sama-sama untuk bikin perut kita kenyang. Kan gitu. Jangan dipaksakan, wah saya pengennya makannya vegetarian. Kamu juga harus ikut vegetarian, lo harus ikut aku loh. Kenapa? Kalau kamu nggak vegetarian, berarti kamu tidak mengembangkan welas asih karena kamu masih makan daging. Nah, itu keliru. Urusan VG nggak VG itu urusan masing-masing. Demikian juga sebaliknya, yang nggak vegetarian juga jangan kalian menjustifikasi orang yang vegetarian. Kenapa? Kamu orang yang VG, nanti kamu nggak makan daging, badanmu lemes loh. Kamu kekurangan gizi loh nanti kalau vegetarian, bla bla bla. Nggak bisa kita saling menjustifikasi begitu. Harus saling menghargai. Yang VG ya silahkan kamu makan yang VG, yang nggak mau VG ya tak usah makan VG, yang penting sama-sama kenyang, kan gitu dah. Nah, karena itu urusannya yang penting kenyang. Masalah selera itu enggak bisa dipaksakan. Saya sukanya jakcai misalkan, ya orang ya jakcau jangan dipaksa suruh jakcai, enggak bisa. Itu harus saling menghargai, sama-sama Buddhis kok. Ya. Kalau memang dikatakan oh itu aliran si A si B itu menyimpang Pak sesat. Ya biar saja, kan kita sudah belajar karmanya masing-masing. Kalau ada orang yang tidak sesuai ajaran, tersesat, ya kan karma dia sendiri yang tanggung kok. Ngapain kita ngurusin tetangga? Ya kan? Urusilah urusan kita sendiri. Itu. Karena yang kita ngurusin tetangga juga belum tentu yang urusan kita benar. Kan gitu. Ya, jadi kembali ke pertanyaannya tadi, kenapa kok berbeda? Ya, memang secara tradisi agama Buddha, dia berkembang menyesuaikan adat budaya di mana dia berkembang. Nah, kebetulan di Batam ini, beberapa aliran dari beberapa negara ini tumplek di sini, ngumpul di sini. Salah satunya adalah aliran Maitreya. Nanti ada lagi Ikwantao, ada lagi Guangji. Itu mirip-mirip, tetapi nggak sama. Nah, pusing nanti kan kalian umat Buddha, makanya jangan pusing. Sekarang kalian sudah belajar di sekolah Bodhidharma ya, ikutilah yang di sekolah Bodhidharma. Kami dukung itu. Ya, yang di Bodhidharma juga bagus kok. Saya juga mengikuti itu. Oke? Oke Pak, terima kasih Iya, sama-sama. kesempatannya. Ada lagi? Masih ada waktu, Bu? Masih Pak. Ya, silakan kalau memang masih dari ada waktu. Ketua webinar boleh sampai 11.40. Ya, silakan. Ada lagi? Mari, Nak. Ayo, siapa lagi? Mungkin selama ini ada hal-hal yang mengganjal tentang materi yang kalian pelajari di sekolah ya, tentang agama Buddha juga boleh ditanyain ya. Boleh ditanyakan. Mari. Ada lagi? Jenny, Maggie, Selen, ada anak SMP, Vincent, ya, Mari Suyana. Ya, silakan kalau memang ada terkait Ya. topik yang lain juga boleh. Boleh, ya. Kalau nanti misalnya masih ada yang kurang puas, tadi 3 orang penanya, ya masih kurang puas, boleh minta nomor saya sama Pak Widya nanti atau Pak Suhar. Nanti SMS ke Pak Eko, nanti Pak Eko ketemu, kita jelasin sejelas-jelasnya. Ya. Ada Serlina? Ayo Ser. Silakan, kalau ada. Mari. Ini kesempatan ini mungkin ada yang mengganjal kalian apa yang sudah dipelajari selama ini atau yang pernah kalian dengar atau tanda tanya besar tentang apa sih agama Buddha itu bagaimana sih kalian bisa tanyakan. Nih Ya. Ada kesempatan lagi nih ya untuk satu pertanyaan. Mari untuk satu pertanyaan dari panitia katanya. Kalau enggak nanti kita akhiri loh. Mimpi-mimpi nanti ini tadi kok saya enggak jadi nanya ya gitu.
Ya, Ada? kan. Mungkin Pak Suhar sama Pak Widya tadi yang penanya boleh dikasih reward tuh Pak. Luar biasa semua pertanyaannya. Izin Bu Ah, moderator nanti bisa disampaikan ke Pak Kepala Sekolahnya itu. oh, baik Pak. Ini berarti William, Miselia tadi ya, Fernandi, Ya, 3 orang ya Pak ya. ya Nanti akan 3 saya orang itu sampaikan. luar biasa semua Ya, pertanyaannya mantap. baik Pak. Saya sampai mikir lagi mau jawabnya. Luar biasa itu. Ya, Saya boleh ngajuin satu pertanyaan lagi, Pak? oh silakan. Saya boleh aja tanya ke Bu Gusni moderatornya kalau boleh. Silakan, Yuk. silakan. Ya, silakan. Lanjut tadi yang mengenai bikuni, Pak. Ya. Dulu alasan Buddha sempat ragu untuk menerima perempuan menjadi pertapa itu karena akan mengurangi usia dharmanya itu sendiri. Ya. Jadi mungkin Buddha sudah melihat ke depan bahwa bikuni itu akan habis seperti yang sekarang. Pertanyaan saya di sini, Pak. Kenapa aliran lain malah mempermudah biksuni gitu? Bukankah itu akan mengurangi usia dari dharma itunya sendiri lagi, begitu, Pak? Ya. Siapa tadi yang bertanya, Bu? Nggak muncul di monitor masalahnya. Fernandi nih Pak, yang tadi Fernandi, juga. ya? Iya. Oke. Terkait pertanyaan Fernandi, kenapa kalau memang Buddha tahu keberadaan bikuni bisa mengurangi usia agama Buddha hanya bisa bertahan 500 tahun, kenapa kok diiyakan? Sementara sekarang malah makin berkembang begitu ya, Fernandi. Jadi yang perlu diluruskan, pertama adalah mengenai usia Buddha Sasana atau ajaran agama Buddha yang 500 tahun hanya bertahannya itu bukan karena faktor keberadaan bikuni. Ya. Tetapi adalah memang kualitas niat orang mau belajar atau apa katakanlah daya spiritual orang yang memang betul-betul mau menjaga kemurnian ajaran agama Buddha. Prediksi Buddha hanya sampai dengan 500 tahun. Kenapa? Lewat 500 tahun itu orang lebih banyak kalau bahasa sederhananya orang lebih suka belajar kulitnya saja, tapi sudah nggak mau belajar intinya, gitu loh. Ya. Jadi bukan karena faktor keberadaan bikuni. Jadi usia agama Buddha, memang Buddha pernah meramal, usia agama Buddha hanya bisa bertahan sampai dengan 500 tahun. Ya, yang dimaksud di Buddha 500 tahun itu adalah orang yang memang betul-betul mau murni belajar agama. Tetapi lewat itu apakah agama Buddha terus hilang? Enggak. Masih ada, tetapi praktek kemurnian terhadap praktek terhadap ajaran agama Buddha itulah yang sudah mulai meluntur. Kayak contoh lah kita lihat sekarang. Ini contoh sekarang. Coba siapa Fernandi ya? Fer. Ya, Pak. Kalau Pak Eko kasih pilihan, tolong jawab yang jujur ya. Mungkin teman-teman yang lain juga bisa jawab. Kalau Pak Eko kasih pilihan, sekarang kalian disuruh sembahyang, baca parita 1 jam aja. Dengan disuruh pergi keluar jalan-jalan, shopping, kumpul dengan kawan-kawan, makan-makan, happy-happy di luar. Pilih yang mana? Kalau jawaban jujur. Kalau saya ya, Pak. Menurut Fernandi dan mungkin teman-teman yang lain, umumnya. Umumnya, kalau umumnya orang pasti memilih jalan-jalan, Pak. Ya kan? Kalau di survei sekarang ada 95 orang di room ini, 95 orang. Kalau misalnya di sini Bu Gusni beliau membuat suatu angket, ada 2 pilihan. Suruh ngikut webinar dengan pemateri Pak Eko, yang kalian sebelumnya mungkin nggak kenal dengan saya itu siapa, dengan kasih kebebasan, boleh kalian nggak ikut webinar. Kira-kira pilih mana? Ikut webinar atau nggak webinar? Kalau pertanyaan jujur, jawaban jujur? Nggak ikut, Pak. Ya. Padahal kalau dipikir dari segi kemanfaatan, lebih untung mana? Kalau misalnya hari ini kalian dilepas keluar sana oleh Bapak Ibu Guru, dengan kalian suruh mengikuti acara webinar pada
pagi hari ini? Lebih dapat manfaat yang mana? Pasti akan lebih dapat webinarnya. Kenapa? Kalau kalian hari ini misalnya tadi dikasih lepas oleh Bapak Ibu guru keluar, mungkin kalian kumpul dengan kawan-kawan di luar sana. Coba, Anda sudah keluar modal. Mungkin beli bensin, kalau bawa mobil orang tua ya, bensinnya kan udah keluar. Kalau kalian naik Maxim, sudah bayar Maxim. Kemudian kalian keluar, beli makan, jajan, sudah keluar duit. Kalian olahraga, sewa lapangan, keluar duit. Ya kan? Kalian belanja, keluar duit. Tetapi hari ini kalian hanya standby di rumah, pantengin laptop atau HP, dapat ilmu. Dari segi kemanfaatannya adalah lebih manfaat kalian mengikuti webinar. Sama dengan orang, tadi perumpamaan yang Sang Buddha berikan tadi. Orang lebih cenderung sekarang belajar agama hanya kulit luarnya saja. Wah, suruh liamkeng atau suruh baca parita, mungkin orang senang. Suruh liamkeng pagi, siang, malam baca sutra, oke. Baca parita misalkan, 1 hari 5 kali, mungkin mau. Tetapi ketika ditanya, yang kalian baca, yang kalian pahami dari sutra ataupun parita yang kalian baca, ada enggak yang kalian pahami? Nggak ngerti. Tapi suruh baca, seneng. 1 harian pun suruh nyamkeng, seneng. Tapi ditanya prakteknya, praktek manfaat baca parita atau makna dari kalian baca parita itu apa? Nggak ngerti. Nah, itulah makanya dikatakan sekarang orang cari praktisnya aja. Coba suruh sembahyang, orang meninggal. Ketika masih hidup, suruh sembahyang, tak mau. Tapi udah meninggal, baru nangis-nangis keluarganya. Suruh sembahyangin, cari suhu, cari romo, cari pandita. Ngapa? Suruh nyamkeng di rumah duka. Nah, waktu dia hidup nggak mau nyamkeng, nggak mau praktek dharma. Giliran sudah meninggal, baru dia sibuk minta disembahyangin. Padahal kalau kita mau praktek dharma sendiri, kita sembahyang, kita ngumpulkan kebajikan sendiri, kongteknya kita yang dapat, kalaupun kita meninggal, nggak ada yang nyembahyangin pun juga kita nggak khawatir, toh kita sudah ada tuntunan sendiri. Kenapa? Waktu hidup saya sudah banyak melakukan kebajikan, sudah banyak mengumpulkan kongtek kebajikan, sehingga Fupao itu akan datang dengan sendirinya nanti. Nah, itulah sama. Coba, sekalian suruh main game. Pegang gadget kalian 1 hari dengan suruh meditasi 30 menit. Nah, pilih mana? Main HP, Pak. Main HP kan? Coba. Pada suruh meditasi, itulah praktek dharma yang benar. Salah satunya ya. Salah satu praktek dharma yang benar adalah kita latihan meditasi. Kita latih pikiran kita. Tetapi apa? Oh, lebih baik main yang ini deh, senang-senang, happy-happy. Mau 1 hari pun tahan. Sementara meditasi 30 menit aja. Aduh, Pak, pinggang sakit. Pak, punggungnya sakit. Pak, ngantuk. Pak, pikirannya nggak bisa fokus. Pak, bising. Oh, Pak, gigit nyamuk misalkan. Pasti banyak alasan. Itulah yang dimaksud usia agama Buddha merosot. Bukan karena keberadaan bikuni. Lantas kenapa kok sekarang biksuni ya, kita bicara. Kenapa biksuni sekarang berkembang pesat, terutama di Taiwan maupun di negara-negara aliran Mahayana? Ya, memang sih belum ada survei yang menjadi jawaban pasti kenapa bisa berkembang. Yang jelas, ya kita ambil positifnya aja lah. Berarti banyak orang yang sekarang sudah sadar diri, ingin melatih diri, ingin cucia, ingin menjadi seorang rohaniwan, karena ingin meningkatkan kualitas diri. Itu aja lah. Nyatanya juga kemarin saya mengunjungi salah satu wihara, orang kaya, orang berduit, tapi dia rela meninggalkan keluarga dia. Demi apa? Ingin menjadi seorang samaneri, biksuni. Itu luar biasa. Di Batam. Saya baru semalam pergi ke sana. Luar biasa.
Kalau dipikir dari segi ekonomi, beliaunya ini sudah mampu, punya ekonominya bagus. Tapi punya niat untuk menjadi seorang rohaniwan, Cuciaren. Gitu. Bisa diterima, Fer? Bisa Pak, terima kasih banyak Pak. Fernandi SMP atau SMA? Saya dari SMA Pak. Nah, SMA Pak Widya, tolong dicatat tuh Pak Widya. Baik Pak, bisa saya sampaikan Pak Widya nggak Iya. ada di Zoom ini. Masih ada lagi? Bu Moderator, silakan Bu. Sepertinya sudah tidak ada Pak. Mungkin sampai di sini saja webinar kita ya, materi dari Pak Eko. Kami sangat berterima kasih atas waktu dan ilmu yang disampaikan kepada kami semua. Ya, terima kasih Pak Eko. Selamat siang. Namo Sang Hyang Budaya, Namo Buddhaya. Oke, Namo Buddhaya. Terima kasih ya Terima semuanya. kasih. Namo Buddhaya, Terima ya. kasih.